Dime tu verdad, me diré que te estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así? Iya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu, Pak? Begini Bu Bidan, kami kan baru saja menikah dan rencananya kami itu mau menunda kehamilan. Apa saja nggih Bu KB yang bisa kami pertimbangkan? Baik, jadi Ibu dan Bapak ingin menunda kehamilannya, Nji. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu beberapa metode kontrasepsi yang bisa dipilih untuk Ibu dan Bapak. Itu diantaranya bisa menggunakan pil KB, suntik KB, kondom, IUD, dan implan. Baiknya kami menggunakan KB yang mana nggih Bu? Apakah Bu Bidan ada rekomendasi? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu Nji, masing-masing dari metode dari alat kontrasepsi tersebut dan agar itu nanti bisa dijadikan pertimbangan untuk Bapak dan Ibu nantinya. Nggih, baik. Jadi yang pertama itu ada KB dengan metode berupa pil. Nah, itu untuk penggunaannya harus diminum setiap hari. Namun ini tuh beberapa kurang efektif sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya kehamilan karena adanya ketidakpatuhan dalam mengonsumsi pil KB itu sendiri. Untuk dampak dari meminum pil KB itu biasanya bisa menimbulkan kenaikan berat badan. Selanjutnya yang kedua itu ada suntik KB. Nah, suntik KB itu biasanya dilakukan setiap bulan atau ada yang setiap 3 bulan sekali. Efeknya itu biasanya perubahan dari siklus menstruasi. Lalu yang ketiga, alat kontrasepsinya itu berupa kondom. Nah, kondom itu sendiri itu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan adanya penyebaran infeksi menular seksual. Fungsi utamanya itu biasanya untuk menghalangi sel sperma memasuki vagina. Namun, ada kekurangan tersendiri dari kontrasepsi ini. Biasanya itu kemungkinan pecahnya atau meluncurnya benda tersebut jika tidak digunakan secara tepat. Dan selanjutnya itu ada IUD. IUD itu biasanya terbuat dari plastik, tembaga, dan perak. Kelebihannya itu dapat bertahan hingga 5 tahun. Tapi kecilnya kemungkinan itu lupa untuk menggunakannya. Terus untuk harganya itu tidak terlalu mahal dan proses pemulihan kesuburannya itu tidak terlalu lama. Tapi untuk kekurangan dari IUD itu sendiri itu menimbulkan jerawat, menyebabkan mual, menimbulkan sakit kepala, dapat mengakibatkan vagina mengering dan tidak lancarnya menstruasi. Dan yang terakhir itu ada implan. Nah, dari metode kontrasepsi implan itu sendiri itu jangka panjangnya melibatkan pemasangan biasanya itu dengan batangnya kecil berukurannya 4 cm di bawah kulit lengan atas. Batang ini itu mengandung hormon yang secara perlahan dilepaskan ke dalam tubuh untuk mencegah ovulasi. Implan itu sendiri biasanya itu efektif hingga 5 tahun. Lalu dari efek sampingnya itu mungkin termasuk perubahan siklus menstruasi seperti adanya perdarahan ringan, tidak atau teraturnya menstruasi dan mungkin tidak datang menstruasi sama sekali, serta kemungkinan efek hormonal lainnya seperti perubahan mood atau jerawat. Implan itu dapat diangkat kapan saja jika ibu dan bapak memutuskan untuk hamil atau ingin berhenti menggunakan kontrasepsi ini. Kan tetapi efek samping dari beberapa alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan itu memiliki respon tersendiri di dalam tubuh masing-masing tiap orangnya. Jadi bagaimana ya dengan cara yang teman memilih kontrasepsi? Pemilihan metodenya itu tergantung beberapa faktor, Pak, seperti kesehatannya si ibu, lalu frekuensi hubungan seksual dan preferensi pribadi. Sebelumnya, apakah ibu dan bapak sudah paham dengan penjelasan yang saya berikan tadi? Baik Bu, kalau begitu kami sudah paham atas penjelasan yang Ibu jelaskan. Apakah ada jenis kontrasepsi yang sudah dipertimbangkan atau ibu dan bapak pulang terlebih dahulu untuk mempertimbangkannya di rumah? Kami ingin mempertimbangkannya di rumah terlebih dahulu.
dahulu nggih Bu. Nanti kami kembali ke sini untuk memberitahu Ibu pilihan KB mana yang kami pilih. Iya baik Bu Bidan, terima kasih untuk informasinya tentang mengenai kontrasepsi. Kami pulang dulu nih, kami pikir-pikir efek samping yang mana yang cocok untuk KB buat istri saya. Terima kasih Bu Bidan. Oke, terima kasih kembali. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau Ibu dan Bapak ingin membahas lebih detail, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, J. Ini baik Bu Bidan, kalau begitu saya dan suami saya pamit terlebih dahulu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mas, menurut Mas aku pakai KB yang mana ya yang kira-kira efektif? Ayo di aja deh. Kenapa? Lawang waktu nih jangka panjang 5 tahun kok. Oke deh. Aku ambil yang IUD aja ya. Juga 5 tahun, panjang waktunya itu 5 tahun. Juga pemulihannya cepat. Oke deh, besok anterin aku ya Mas ke bidan. Iya. Buat menjelaskan kalau aku pilih IUD. Iya dek, bisa tak anterin ya sama Mas. Oke Mas, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Salam, salam masuk. Selamat pagi Bu Bidan. Pagi Bu, Pak. Baik Ibu, Pak. Bagaimana J untuk keputusan selanjutnya terkait dengan alat kontrasepsi yang akan digunakan nantinya? Begini Bu Bidan, setelah kami mempertimbangkan tentang jenis kontrasepsi yang kemarin Bu Bidan jelaskan, kami memilih menggunakan KB IUD saja Bu. Karena menurut saya KB IUD juga banyak kelebihannya dan jangka waktunya juga lama. Baik, kalau seperti itu sudah menjadi keputusan yang tepat untuk Ibu dan Bapak, serta sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan Ibu Bapak inginkan, G. Sebelumnya akan saya ambilkan terlebih dahulu contoh alat kontrasepsi IUD yang akan Ibu gunakan nantinya. Sebentar, J, Bu. J. Baik, Ibu, Pak, ini J untuk alatnya. Bisa dilihat-lihat terlebih dahulu. Nah, ini masih tersegel, J. Untuk jangka penggunaannya efektif hingga 10 tahun, J. Dan ini alatnya itu kecil, tapi nanti ini rasanya kalau saat dimasukkan itu memang sedikit kurang nyaman, J, Bu, karena vagina itu akan dimasukkan benda asing seperti itu. Dan ini expirednya masih lama, J. Tapi nanti dikarenakan emang kurang nyaman, mungkin lama-kelamaan dari tubuh ibu itu akan beradaptasi secara sendiri. Baik, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari ibu maupun dari bapak, untuk alatnya langsung saja kita pasang, J. Baik Ibu, bagaimana J rasanya? Agak aneh nggih Bu, ganjel niko. Enggak Bu, emang rasanya itu sedikit kurang nyaman dikarenakan itu kan suatu benda asing, J. Mungkin untuk beberapa hari ke depan tubuh ibu akan beradaptasi secara sendirinya. Oh nggih, baik. Baik Bu Bidan, terima kasih nggih buat penjelasannya tentang KB istri saya. J, Pak, sama-sama. Kalau begitu saya dan istri saya pamit nggih. Nggih. Terima kasih. Kami hati-hati jalan, nggih.